Hai, untuk kalian yang nemu video ini, perkenalkan aku Irfan dan di video kali ini aku akan share tentang film yang barusan aku tonton yaitu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Which is video ini mengandung banyak spoiler, so untuk kalian yang belum nonton, just skip video ini. Oke. Oke, jadi ini bukan kritik apalagi saran. Aku cuma mau review atau lebih tepatnya sharing tentang film ini. So, let's get started. Bagus dari segi visual efeknya. Ya, untuk VFX Marvel emang hampir nggak pernah mengecewakan. Tapi dari segi cerita atau alur atau plotnya, oke, mari kita pelan-pelan. Oke, jadi film ini menceritakan tentang bagaimana Doctor Strange menyelamatkan Amerika Chavez dari serangan musuhnya Wanda Maximoff, aka Scarlet Witch. Aku juga gak expect dia yang jadi antagonis di sini karena maaf, aku gak mengikuti komik Marvel. Aku cuman penikmat film dan kebetulan Marvel adalah salah satunya. Si Chavez ini mempunyai kekuatan membuka portal ke universe lain. Jadi bedakan sama Doctor Strange. Kalau Doctor Strange itu ke tempat lain, portal ke tempat lain. Kalau si Chavez ini ke universe lain. Jadi beda dari segi ruang lingkup. Nah, jadi tujuan Wanda merebut si Chavez ini, merebut kekuatan si Chavez ini adalah untuk agar dia bisa bersama anak-anaknya di universe lain. Jadi mungkin untuk permasalahan Wanda ini kalian harus nonton series WandaVision dulu. Dan juga untuk film ini aku sarankan kalian nonton series What If, series Loki, dan film Avengers Endgame. Karena di situ juga mengusung tema yang sama. Walaupun film ini menurutku mengusung tema yang cukup berat, ya seperti judulnya Multiverse of Madness atau kegilaan dari multiverse, tapi masih bisa dinikmati dengan santai karena pemvisualan yang jelas dari pihak Marvel dan juga ditambah referensi-referensi sebelumnya seperti di tadi series What If dan Loki dan juga Endgame. Jadi udah terkonsep dengan rapi terkait multiverse di film ini. Kemudian yang menarik tapi ada tapinya di film ini adalah tentang kehadiran Illuminati yang di sini diceritakan itu berbeda dengan universe Doctor Strange atau universe 616. Masih dapat wahnya, tapi cuman sebentar. Jadi ada Captain Carter, Captain Marvel, Murdo, Mr. Fantastic, Professor X, dan Black Bolt atau siapa gitulah. Itu dimunculkan, lalu cerita dikit, kemudian Wanda yang tahu bahwa si Chavez juga ada di situ datang dengan yang namanya Dreamwalk atau Dreamwalking gitulah, mantra pokoknya. Dan kemudian dihadang Illuminati, mereka bertarung dan alhasil Illuminati kalah. Agak mengecewakan sebenarnya, mengingat rumor yang aku baca bahwa Illuminati ini diisi dengan orang-orang yang kuat, terkuat gitu. Penggambaran Wanda sepanjang film di Multiverse of Madness ini kayak di film Ip Man, itu Ip Man ngelawan musuh-musuh sebelum Raja terakhirnya. Jadi ya nggak terlalu sulit gitulah. Itu kayak Wanda di Multiverse of Madness. Tapi untungnya di adegan Illuminati ini masih bisa terselamatkan dengan bagaimana anggota tersebut kalah atau mati ya di sini. Itu pokoknya adegan dibuat sangat brutal, sangat parah. Beres banget Wanda pokoknya di sini. Kemudian di film ini juga diselipkan adegan-adegan horor seperti pas Wanda merasuki Wanda di universe lain. Itu suasana dibangun cukup mencekam dan kemudian ada jumpscare juga. Pokoknya adegan-adegan penting di sini itu kebanyakan dibangun dengan suasana horor dan tetap masuk mengingat ini film superhero, tapi tetap masuk. Kemudian pas Doctor Strange melawan Doctor Strange yang matanya tiga itu dibuat cukup mencekam awal-awal pas masuk rumah gitu. Tapi yang di sini juga agak lucu juga karena pas saling serang itu bermediakan dengan notasi musik. Ya, notasi musik, notasi balok gitulah. Jadi semi horor, tapi juga semi komedi. Jadi satu, tapi tetap masuk. Menghibur lah. Pokoknya kalian ketawa pasti pas lihat adegan ini. Atau at least senyum lah. Kemudian di adegan terakhir juga dibuat cukup menarik, di mana di sini Doctor Strange pas udah berhasil ngerebut Darkhold dengan serangan notasi musik tadi, itu kembali ke universe asal. Yang menarik di sini adalah media yang dia gunakan untuk dreamwalking itu adalah mayatnya sendiri. Jadi kayak Doctor Strange, jadi kayak versi zombinya. Zombie Strange ini pun dibuat lebih sangar lagi dengan tambahan setan-setan gitulah yang dia gunakan buat ngebantu ngelawan si Wanda.
Tapi sekali lagi karena ke-OP-an si Wanda ini, akhirnya zombie Strange pun kalah. Wong juga udah gak bisa dan si Kafes yang menjadi harapan terakhir pun turun tangan. Dan secara teknis si Kafes pun kalah, gak bisa ngelawan si Wanda. Yang buat dia berhasil di sini adalah si Kafes ngebuka portal menuju tepat ke anak-anaknya Wanda. Jadi ke hadapan anak-anaknya Wanda. Dan kemudian anak-anaknya Wanda ngelihat Wanda pas jadi Scarlet Witch atau pas Wanda versi jahat gitulah. Dan kemudian mereka ketakutan, nangis gitu. Dan kemudian Wanda sadar bahwa emang yang dia lakukan salah. Jadi di sini emosi kita dimainkan di mana dari awal kita disuguhkan dengan Wanda yang bangsat emang, tapi kita di sini kayak disuruh kasihan sama Wanda. Dan anehnya berhasil, emang bener-bener kasihan. Dan kemudian Wanda sadar, udah cerita ditutup dengan Wanda mengorbankan diri, ngeruntuin kayak bangunan tempat pemujaan dia gitu. Tapi endingnya nggak tahu karena ada percikan merah gitu, entah Wanda mati atau itu kabur, nggak tahu. Ya menurutku Sam Raimi emang bener-bener bisa memberikan kejutan-kejutan, tapi mungkin cuman kurang digali lebih dalam agar lebih ngena. Selebihnya mantap. Apalagi untuk nuansa horornya itu dapat banget. Dan ya itu aja yang bisa aku share ke kalian tentang film ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku Irfan. Bye.